Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas 2 MPDR 5302, Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara. Perkenalkan, nama saya Kristina, NIM 5011-72411. Saya berasal dari UT Palembang. Baiklah, saya akan memaparkan hasil analisis saya mengenai artikel terakreditasi Sinta 4 dengan judul Sensitivitas Gender dalam Pembelajaran PAI berbasis nilai-nilai pendidikan multikultural di SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 1 Purwokerto. Pada pendahuluan, artikel ini membahas secara mendalam bagaimana sensitivitas diharapkan dalam pembelajaran PAI di jenjang sekolah dasar. Cara tercapainya sensitivitas gender diyakini nilai-nilai pendidikan multikultural sebagai dasar yang kuat untuk menanamkan kesadaran dan perlakuan adil tanpa diskriminasi. Dalam proses pembelajaran, sensitivitas gender tidak hanya soal tentang perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan secara setara, tetapi juga tidak membedakan kelompoknya seperti gender, etnis, ras, budaya, strata sosial, dan agama. Kemudian tujuan penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bagaimana sensitivitas gender diintegrasikan dalam pembelajaran PAI di sekolah dasar dengan nilai-nilai dasar multikultural. Data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan teknik triangulasi dalam memastikan validitas data. Pembahasan 1. Sensitivitas gender dengan pembelajaran PAI. Sensitivitas gender dalam pembelajaran PAI dalam pendidikan agama Islam ini terdiri pada mata pelajaran Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, dan SKI. Ini disesuaikan dengan pembelajaran di sekolah masing-masing. Kemudian untuk nilai-nilai pendidikan multikultural dan sensitivitas gender, 1. Nilai demokrasi. Setiap anak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan ras, suku, agama, dan jenis kelamin. Pembelajaran memberikan kesempatan berekspresi dan berpartisipasi secara setara bagi laki-laki dan perempuan tanpa membeda-bedakan. 2. Nilai toleransi, menghargai perbedaan keyakinan serta pendapat antara peserta didik dan menekankan sikap saling menghormati. Saling menerima perbedaan dalam proses pembelajaran. Nah, nilai toleransi ini ditanamkan agar mewujudkan sensitivitas gender, adapun yang diperlihatkan dalam pembelajaran PAI dengan fokus pembelajaran Al-Quran Hadis. Sebagai contoh dapat dengan surat Al-Kafirun disampaikan bahwa Islam menjunjung tinggi sikap toleransi. 3. Nilai keadilan. Perlakuan yang adil bagi seluruh siswa dalam proses belajar, tidak ada perlakuan istimewa atau diskriminasi gender. Menciptakan suasana belajar yang inklusif dan adil. Kemudian yang keempat, nilai kesetaraan gender. Kesempatan yang sama diberikan kepada anak laki-laki dan perempuan dalam segala aspek pembelajaran yang mencakup kesempatan berprestasi, berekspresi, dan berpartisipasi dalam kegiatan program sekolah berkaitan dengan pembelajaran PAI. Kemudian 5. Kebersamaan gender. Mendorong setiap kerjasama di lingkungan sekolah dan hal-hal positif tanpa membatasi peran berdasarkan perbedaan gender. Nah, peserta didik diajarkan sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan, agar dia dapat bersosialisasi, berinteraksi satu sama lainnya. Nah, sebagai makhluk hidup sosial, kita membutuhkan kerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian hasil penelitian dalam artikel ini terdapat sensitivitas gender sudah termuat dengan baik dalam kurikulum dan praktik pembelajaran PAI di SD Al-Irsyad Al-Islamiyah. Nilai-nilai pendidikan multikultural menjadi basis sensitivitas gender menekankan pentingnya suasana pembelajaran yang demokratis, toleran, setara, dan penuh kebersamaan. Guru didorong untuk menjadi teladan dalam menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan gender. Nah, di kelas memberi ruang kepada semua siswa untuk mengekspresikan diri tanpa diskriminasi gender. Kemudian, untuk simpulan penelitian, penerapan kelima nilai dalam multikultural berhasil menjadikan pembelajaran PAI di sekolah yang diteliti menjadi pelajaran yang sensitif terhadap perbedaan gender, yang menghapus diskriminasi berbasis gender sejak dini. Sensitivitas gender pembelajaran agama Islam diintegrasikan dengan pendidikan multikultural sangat baik. Nah, langkah ini bisa dikembangkan lebih lanjut melalui pelatihan guru, penyusunan modul ajar yang responsif gender, dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan kesetaraan gender di jenjang sekolah dasar.
Kemudian keterkaitan pembahasan dalam artikel dengan pengalaman belajar di sekolah saya. 1. Menerapkan prinsip keadilan dan kesetaraan. Di sekolah saya mengaitkan nilai ini dengan memastikan kesempatan yang setara bagi semua peserta didik. Misalnya dalam kegiatan pembelajaran, tidak ada perbedaan terlepas dari jenis kelamin mereka. Tidak ada tugas yang hanya diberikan kepada anak laki-laki ataupun tugas yang hanya diberikan kepada anak perempuan, baik itu dalam tugas presentasi, memimpin doa, mengambil giliran menjawab. Nah, dalam praktik baik sehari-hari, itu saya lakukan. Kemudian yang kedua, penerapan prinsip toleransi dan kebersamaan. Di sekolah sering dijumpai perbedaan pendapat atau perbedaan latar belakang. Ini memberikan acuan bahwa sensitivitas gender dan keberagaman tidak hanya tentang perbedaan laki-laki dan perempuan, tetapi juga menciptakan lingkungan kelas yang saling menghargai semua bentuk perbedaan. Dalam praktik baik yang saya lakukan, saya diskusi kelompok memastikan semua pendapat dan suara didengar. Ini merupakan prinsip toleransi serta peran dalam kelompok dibagi rata tanpa didasarkan pada perbedaan jenis kelamin. Tidak ada selalu anak laki-laki maupun selalu anak perempuan. Ini sejalan dengan nilai kebersamaan, mengutamakan kebersamaan yang setara. Kemudian pertanyaan yang kedua. Di sini pada pendahuluan mengenai artikel Scopus yang saya dapatkan, di mana artikelnya itu berjudul tentang Gender Approach to Education of Primary School Student, di mana di dalam bahasa Indonesia pendekatan gender dalam pendidikan siswa sekolah dasar. Itu jurnal Scopus untuk judul yang saya temukan. Nah, pendahuluannya di artikel di sini membahas hubungan yang mendesak dengan pendidikan gender di tingkat sekolah dasar sebagai respon dinamika sosial, modern, nilai-nilai bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Nilai ini mulai bergeser, yang dulunya kaku, kini mulai berubah, memengaruhi cara pandang masyarakat. Nah, ini menimbulkan masalah sentral kondisi liberalisasi moralitas seksual. Perubahan drastis ini serta pada stereotip sosial budaya tentang perilaku perempuan dan anak laki-laki, menyebabkan peran gender menjadi bercampur atau mixed gender role. Dampak negatif pada kebingungan peran gender ini menyebabkan masalah serius pada perkembangan anak. Deformasi kepribadian, ketidakstabilan emosional, kurangnya pendoman perilaku. Penelitian ini perlu dilakukan karena memiliki keterkaitan untuk mengembangkan konten pendidikan gender yang efektif guna mengatasi dampak negatif tersebut pada jenjang sekolah dasar. Kemudian metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran atau mixed method dalam menggabungkan kuantitatif dan kualitatif dengan landasan teori berbasis activity based, gender dan sistematik, integratif, dan berbasis nilai dirancang agar pendidikan bersifat fleksibel sehingga dapat dibedakan sesuai dengan karakteristik laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, metode penelitian ini bersifat multimetode, di mana pengumpulan data kuantitatif, survei, kualitatif, observasi, wawancara, dan analisis literatur, serta intervensi yang uji praktis di sekolah dasar. Penelitian ini dilakukan dalam 3 tahap. 1. Menggunakan metode survei dan eksperimen. Survei pertama dilakukan pada guru dan kepala sekolah untuk mengetahui peran pendidikan dalam pendidikan gender dan tantangan yang akan dihadapi. Sedangkan survei kedua diberikan kepada siswa menggunakan metode BEM, Belopovskaya, memodifikasi teknik, observasi, dan wawancara guna mengevaluasi pembentukan pendidikan gender secara bertahap. Kemudian yang kedua, menggunakan analisis komparatif terhadap hasil survei dan kajian literatur serta sesuai psikologis, menilai karakteristik psikologis peserta didik dan mengidentifikasi ciri-ciri pendidikan gender di sekolah. Pengembangan dan uji program pendidikan gender didasarkan hasil sintetis data teoritis dan praktis. Program ini mengintegrasikan pendidikan gender secara menyeluruh dan memperhatikan diferensiasi atas dasar jenis kelamin, karakteristik etnis, interaksi sosial, kesadaran ekspresiasi terhadap gender, serta mengembangkan empati. Kemudian analisis pada pembahasan, analisis kebutuhan berdasarkan survei dari guru dan peserta didik. Pada tahap pertama ini membahas analisis kebutuhan.
Peneliti menemukan adanya kesenjangan sebesar 74% guru keliru memahami gender sebagai jenis kelamin biologi, sementara 24% yang memahami sebagai identitas seseorang terbentuk melalui pembentukan sosial, pemahaman yang benar dalam ruang lingkup pendidikan gender. Kemudian dukungan implementasi sebanyak 64%. Guru mengakui pentingnya pendidikan gender dan percaya bahwa pendidikan gender harus diterapkan di sekolah dasar. Pendekatan yang sistematis menyatakan sebanyak 24% yang melaporkan bahwa pendidikan gender dilakukan di sekolah mereka. Kemudian berdasarkan studi kematangan gender peserta didik kelas 4, peneliti menemukan 3 metode, yaitu kuesioner peran gender BEM, metodologi identitas gender, dan Draw Yourself. Pada 102 peserta didik di kelas 4, hasilnya menyatakan identifikasi peran gender didapatkan tipe maskulin, ditemukan 25 siswa anak laki-laki dan 14 siswa perempuan. Tipe feminim ditemukan 26 anak perempuan dan 3 laki-laki. Kemudian untuk androgini ditemukan 19 anak laki-laki dan 15 anak perempuan. Hasil ini menunjukkan adanya variasi peran gender yang signifikan pada peserta didik, mengidentifikasikan bahwa stereotip gender tradisional mulai melemah, sekaligus menekankan perlunya intervensi dalam pendidikannya. Karakteristik dan landasan pendidikan gender. Nah, tahap kedua ini mendefinisikan landasan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pendidikan gender di sekolah. Nah, artikel ini menegaskan perbedaan antara pendidikan gender berbasis pada kategori sosial, peran, dan perilaku, dan pendidikan seks. Nah, berfokus pada kesehatan seksual terkait medis. Ada 3 fitur kunci pendidikan di sekolah dasar. 1. Mengenal perbedaan seksual, di mana mengenalkan peserta didik pada spesifik perbedaan psikologis dan anatomis. Kemudian yang kedua, mengembangkan pemahaman rasa hormat, di mana peserta didik ditekankan untuk memahami pemahaman sifat lawan jenis, dan rasa saling menghormati. 3. Mematuhi nilai kearifan dan nilai tradisional, di mana pelaksanaannya sesuai dengan nilai-nilai tradisional, serta kekhasan anak karena adanya kekuatan dari orang tua dan komunitas agama terhadap pembahasan yang terlalu dini tentang seksualitas. Kemudian yang ketiga, pengembangan dan pengujian program. Dalam pengembangan dan pengujian program ini membahas pada kriteria tipe penilaian dan tingkat. Peneliti mengembangkan kriteria kognitif, pengetahuan, motivasional, dan minat penerimaan diri. Berdasarkan penilaian awal menunjukkan mayoritas siswa kelas 4, 48%, berada pada tingkat rata-rata medium level, pada kesadaran gender di mana mereka mengetahui identitas gender tetapi kesulitan mengidentifikasi menentukan perilaku yang sesuai pada situasi tertentu. Dan sekitar 21% berada di tingkat rendah. Hasil ini menegaskan bahwa kebutuhan mendesak akan program intervensi lebih lanjut. Kemudian, pengembangan dan efektivitas program sebagai respon pemerintah, maka dikembangkanlah program pendidikan gender. Setelah pelaksanaan program, dilakukan eksperimen kontrol untuk mengukur efektivitas. Hasilnya menunjukkan bahwa program tersebut efektif. Jumlah anak dalam kelompok formatif yang menerima program dengan tingkat kesadaran gender tinggi meningkat sebesar 3,4%. Jumlah pada anak formatif dengan tingkat rendah menurun 3,9%. Nah, kesimpulannya dari artikel ini, pendidikan gender yang terarah dan sistematis di sekolah dilandaskan pada pemahaman dan akan karakteristik psikologis. Itu perbedaan diri laki-laki dan perempuan penting terbukti efektif untuk membentuk kepribadian yang sesuai gender, mampu berinteraksi secara harmonis di masyarakat. Kemudian keterkaitan pembahasan tersebut dengan materi pada modul 5, di mana pada kegiatan pembelajaran 2, kapasitas berpikir dan hasil belajar dari perspektif gender. Di sini ada 3 pengaruh, yaitu pengaruh pertama yaitu pengaruh pendidikan gender terhadap kapasitas berpikir, diferensiasi pembelajaran berdasarkan gender, kemudian hubungan dengan hasil belajar. Demikianlah materi yang saya sampaikan. Semoga ini dapat bermanfaat
untuk kita belajar dari materi ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.